Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Hidayatulnisa, mahasiswa Universitas Juanda, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya di sini akan mempresentasikan tentang kebencanaan. Salah satunya yaitu longsor. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah IPA Terapan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Helmi Tasti Adri, MPDSI. Bencana alam tanah longsor. Tanah longsor atau longsor lahan adalah gerakan massa tanah batuan yang meluncur, menggeser atau berputar ke tempat yang lebih rendah karena pengaruh dari gaya gravitasi. Massa tanah atau batuan berasal dari hasil rombakan dari batuan induk. Longsor lahan terjadi sebagai akibat adanya gaya geser yang lebih besar daripada gaya tanah dari massa tanah tersebut. Jadi tanah longsor itu adanya gerakan massa tanah atau batuan yang meluncur ke tempat yang lebih rendah sehingga gaya gravitasi tanahnya itu lebih besar, sehingga menyebabkan adanya pergeseran pada tanah. Ini adalah salah satu contoh tanah longsor, yaitu longsor tanah di Pantai Baron. Tanah longsor. Mengapa di Indonesia sering terjadi tanah longsor? Nah, mengapa di Indonesia sering terjadi tanah longsor? Kita perlu memperhatikan letak Indonesia. Indonesia itu terletak di daerah tropis dan juga terletak di antara 3 lempeng tektonik, yaitu Eurasia, Pasifik, dan Hindia Australia. Indonesia terletak di daerah tropis, menyebabkan curah hujan yang tinggi sehingga pelapukan kimia dekomposisi berjalan intensif. Akibat dekomposisi yang intensif, pembentukan tanah menjadi intensif pula sehingga berbentuk tanah yang tebal. Karena Indonesia terletak di daerah tropis yang menyebabkan curah hujannya yang lebih tinggi, maka Indonesia menjadi salah satu wilayah yang menyebabkan sering terjadinya tanah longsor. Yang selanjutnya yaitu Indonesia terletak di antara 3 lempeng tektonik. Dampaknya banyak terdapat pegunungan di Indonesia. Banyak pegunungan berarti banyak lahan yang memiliki lereng terjal. Banyak lereng terjal menyebabkan peluang longsor menjadi lebih besar. Karena di Indonesia terdapat banyak pegunungan yang juga memiliki banyak lahan yang menyebabkan peluang longsor itu menjadi lebih besar. Yang selanjutnya yaitu
Selanjutnya itu ada peta tentang 3 lempeng tektonik di daerah Indonesia, yaitu ada Eurasian, yang kedua ada Pasifik, dan yang ketiga ada India Australia. Itu adalah lempengan yang terjal dan yang mengakibatkan sering terjadinya longsor. Longsor lahan dapat terjadi apabila yang pertama, terdapat lereng yang cukup curam sehingga massa tanah yang bergerak atau meluncur ke bawah. Yang selanjutnya yaitu adanya lapisan tanah yang kedap air di bawah permukaan tanah yang menjadi bidang gelincir, dan lapisan tanah mengandung air cukup banyak sehingga massa tanah yang berada di atas lapisan kedap air menjadi jenuh. Longsor lahan itu terjadi karena terdapat lereng yang cukup curam sehingga tanahnya itu dapat bergerak ke bawah, sehingga lapisan air itu akan lebih mudah untuk menyebabkan tanah itu menjadi longsor. Yang selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi longsor lahan. Ada kelerengan, tekstur tanah, permeabilitas tanah, ketebalan volume tanah, pelapukan batuan, kondisi dinding terjal, penggunaan lahan, kerapatan vegetasi, struktur pelapisan batuan, dan drainase. Kelerengan. Faktor lereng yang paling berperan adalah kemiringan lereng yang panjang. Semakin miring lereng lahan, semakin besar peluang terjadinya longsor, sebab gravitasi bumi semakin besar. Semakin panjang lereng, maka air yang meresap maupun mengalir di permukaan semakin besar, sehingga energi angkunnya semakin besar pula. Jadi pada kelerengan ini faktornya yang paling berperan karena kemiringan lereng dan panjang lereng yang menyebabkan terjadinya besar peluang untuk terjadinya longsor. Yang selanjutnya yaitu tekstur tanah. Tekstur tanah merupakan perbandingan antara fraksi pasir, debu, dan lempung. Semakin tekstur tanah halus, maka kemampuan tanah tersebut dalam mengikat air semakin besar. Berat tanah dan air semakin besar sehingga pengaruh gravitasi bumi semakin besar pula, peluang longsor semakin besar pula. Jadi tekstur tanah itu bisa menyebabkan peluang longsor lebih besar, karena jika berat tanah dan air semakin besar, sehingga pengaruh gravitasi bumi akan menjadi lebih besar yang menyebabkan peluang longsor semakin besar. Yang selanjutnya yaitu permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah merupakan kemampuan tanah untuk meloloskan air. Semakin mudah meloloskan air, permeabilitas tinggi, maka kemampuan menahan air semakin kecil sehingga tidak mudah longsor, dan sebaliknya. Jadi permeabilitas tanah itu kemampuan tanah untuk meloloskan air. Yang selanjutnya yaitu
tingkat pelapukan batuan. Batuan yang masih utuh dan belum melapuk sulit untuk mengalami longsor. Batuan yang pelapukannya telah lanjut dapat membentuk tanah yang tebal dan peluang terjadi longsor menjadi besar. Berarti semakin pelapukannya lanjut, maka peluang terjadi longsor menjadi lebih besar. Jadi ketika tingkat pelapukan batuan itu semakin lanjut, akan menyebabkan peluang longsor menjadi lebih besar. Yang selanjutnya yaitu kondisi dinding terjal. Apabila pada lahan tersebut banyak dinding terjal, maka pengaruh gravitasi menjadi kuat sehingga peluang terjadi longsor semakin besar. Nah, salah satunya karena kondisi dinding terjal yang akan menyebabkan peluang longsor menjadi lebih besar karena lahan yang banyak dinding terjalnya akan berpengaruh terhadap gravitasinya. Jadi peluang terjadi longsor itu akan besar. Yang selanjutnya itu penggunaan lahan. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat memicu terjadinya longsor lahan. Sebagai contoh, lereng yang terjal ditanami tanaman pangan. Jadi, jika ada lereng yang terjal ditanami oleh tanaman pangan, maka akan menyebabkan maka akan membuat peluang longsor itu semakin besar karena tidak seharusnya lereng yang terjal itu ditanami dengan tanaman pangan. Yang selanjutnya yaitu kerapatan vegetasi. Semakin rapat vegetasi di suatu lahan, maka peluang longsor semakin kecil. Semakin rapat tanaman, maka akar yang mengikat agregat tanah semakin banyak, sehingga dapat menahan terjadinya longsor. Jadi, semakin rapat vegetasi itu akan membuat peluang longsor semakin kecil. Dan selanjutnya yaitu struktur pelapisan batuan. Adanya struktur batuan yang kedap air di bawah permukaan tanah dapat menjadi bidang gelincir lapisan tanah yang adanya di atas. Apabila pada pertemuan antara lapisan tanah dengan bidang gelincir jenuh dengan air, maka lapisan tanah akan meluncur dan bergerak ke bawah. Jadi struktur pelapisan batuan itu yang akan menyebabkan air yang turun ke bawah. Yang selanjutnya yaitu drainase. Semakin banyak drainase tanah, maka semakin kecil kemungkinan terjadi longsor. Tanah pasir mempunyai drainase yang baik, sedangkan tanah lempung drainase-nya jelek. Jadi ketika dibanyakan drainase, maka peluang untuk terjadinya longsor itu sangat kecil. Tetapi tidak semua tanah bisa untuk dijadikan drainase. Sedangkan salah satu contoh tanah yaitu tanah lempung, drainasenya jelek.
Yang selanjutnya yaitu dampak tanah longsor. Ada beberapa dampak pada tanah longsor, yaitu kesuburan tanah menurun, merusaknya lahan pertanian, dapat menghancurkan berbagai jenis bangunan, hilangnya harta benda, dapat menyebabkan kematian. Jadi itulah salah satu dampak yang terjadi pada tanah longsor. Yang selanjutnya yaitu antisipasi atau cara menyikapi longsor lahan. Pada saat hujan deras, jangan bermain di bawah lereng curam yang rentan longsor. Jadi ketika hujan turun, sebaiknya kita menjauhi lereng yang curam yang rentan longsor. Yang selanjutnya, jangan membangun rumah di bawah lereng curam yang rentan longsor. Jadi tidak sebaiknya membangun rumah itu di bawah lereng curam karena itu akan menyebabkan longsor. Yang selanjutnya, apabila sudah terlanjur membangun rumah, maka pada saat terdengar gemuruh gerakan massa tanah, segeralah keluar rumah dan lari mencari tempat yang aman. Jadi jika sudah ada atau sudah terlanjur membangun rumah di daerah lereng yang curam, di bawah lereng yang curam, maka ketika adanya suara gemuruh gerakan massa tanah, maka segeralah untuk keluar rumah, karena itu adalah salah satu antisipasinya untuk menyikapi longsor lahan. Yang selanjutnya yaitu memberikan pertolongan kepada keluarga yang rumahnya terkena longsor. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.